Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dengan pujian sebanyak-banyaknya atas berkahan, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke rumahnya, ke masjid Raya Sungai Limau yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka mengerjakan kewajiban kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat Jum'ah. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau. Kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat untuk kita semua yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kali kita mendengar kata takwa. Kita juga sering berdoa agar menjadi orang yang bertakwa. Namun pertanyaannya, siapakah sebenarnya orang yang bertakwa itu? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Dengan apa? Dengan penuh keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang takut dan malu mengerjakan suatu kesalahan, tapi bukan karena Allah, tapi karena malu kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam firman-Nya yang bunyinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i
wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Imran ayat 134. Dari ayat yang mulia ini kita memahami bahwa orang yang bertakwa bukan hanya orang yang rajin beribadah, rajin puasa, rajin sholat, bukan hanya itu, tetapi juga dia memiliki akhlak yang baik. Mereka gemar bersedekah, berbagi. Mereka mampu mengendalikan amarahnya, emosinya. Kemudian mereka mudah sekali memaafkan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya yakni beriman kepada yang gaib. Kemudian menjaga salatnya, apalagi yang wajib, tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian dia gemar, rajin, hobi bersedekah. Kemudian dia menahan amarahnya. Kemudian mudah memaafkan orang lain. Dan kemudian dia taat kepada Allah dalam keadaan apapun, baik lapang maupun sempit. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang mulia ini singkat, mudah dihafal, dan mengajarkan kepada kita bahwa takwa bukan hanya di sini, bukan hanya di masjid, bukan hanya saat nampak oleh orang lain, tetapi dalam setiap keadaan, ketika sendiri maupun di hadapan banyak orang. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap orang-orang ingin menjadi hamba yang bertakwa. Namun agar kita dapat memperbaiki diri, kita juga perlu mengetahui tanda-tanda yang menjauhkan seseorang dari ketakwaan tersebut. Orang yang tidak bertakwa adalah orang yang mengetahui perintah Allah. Dia punya ilmu tentang halal dan haram, tetapi dia enggan menjalankannya. Dia mengetahui larangan dari Allah, tetapi dia tetap melakukannya tanpa rasa takut dan tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Masyaallah muslimin, ketika seorang hamba
jauh dari Allah, maka konsekuensinya dia akan lalai terhadap akhirat. Dia sibuk mengejar dunia dan lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini peringatan keras dari Allah. Allah bertanya, bukan artinya Allah tidak tahu, tetapi Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Ma'asyiral muslimin, Nabi Allah, yakni Nabi Yusuf alaihi salam, adalah putra seorang nabi, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Beliau memiliki akhlak yang baik, memiliki wajah yang tampan. Karena kecemburuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf. Lalu beliau dibawa ke Mesir. Di sana beliau diuji lagi dengan fitnah dan akhirnya beliau dipenjara meskipun beliau tidak bersalah. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap sabar dan tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu, Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf hingga menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di Mesir, setara dengan menteri. Apa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf? Kesabaran akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Jangan membalas keburukan orang lain. Kemudian orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian bukan tanda Allah membenci hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudli'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam surah Yusuf ayat 90. Kemudian masyarakat muslimin, sebagai pelajaran agar kita bermuhasabah diri, ada juga kisah balasan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Siapa itu? Yakni diantaranya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum yang telah lama diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Namun Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang dan malam, tidak kenal hari, tidak kenal lelah, dengan penuh kesabaran. Bahkan selama ratusan tahun Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Surah Nuh ayat 5. Namun apa yang terjadi? Banyak dari kaumnya menolak kebenaran. Mereka sombong, tetap menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan tidak mau mengikuti perintah Allah. Mereka lebih memilih hawa nafsu dan kesenangan dunia daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka terus-menerus menolak dakwah, menolak kebenaran,
datanglah azab dari Allah berupa banjir besar, air turun dari langit dan keluar dari bumi hingga menenggelamkan, membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara." Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Surah Nuh ayat 25. Apa pelajaran dari kisah ini, ma'asyiral muslimin? Orang yang tidak bertakwa adalah orang yang menolak kebenaran dengan sombongnya, dan dia enggan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesombongan bisa menjauhkan manusia dari keselamatan. Sombong pasti tidak selamat. Kemudian Allah Maha Pengasih, tetapi Allah juga Maha Adil. Selama hidup masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jangan kita jadikan kisah ini untuk menilai orang lain, tetapi jadikan sebagai cermin bagi diri kita. Jangan sampai kita mendengar perintah Allah tetapi kita menunda-nunda melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, salah satu tanda jauhnya seseorang dari ketakwaan adalah ketika hawa nafsu lebih diikuti daripada petunjuk Allah. Ketika marah selalu dituruti, maksiat terus dilakukan, lisan tidak dijaga, salat dilalaikan, dan hati tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat dosa. Namun perlu kita memahami bahwa manusia bukan makhluk yang suci, makhluk tanpa dosa. Bukan berarti setiap orang pernah berbuat salah otomatis tidak bertakwa. Bukan seperti itu memahaminya. Sebab pintu taubat selalu terbuka. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jangan kita jadikan nasihat ini untuk menilai orang lain, tetapi kita jadikan sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Mari kita perbaiki diri kita, kita perbaiki sholat kita, kita jaga lisan kita, kita tinggalkan maksiat, kita perbanyak istighfar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah lisan kita jaga? Sudahkah hati kita penuhi dengan rasa takut kepada Allah? Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم العدل والتقوى وأعذهم من الظلم والهوى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل بلادنا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.